tangan kiri di atas. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Yes, yes, yes. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curah pada baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman ngantuk ya? Lelah ya? Oke. Ini kami ya hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2023 menerima instruksi ya dari Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Karawang ya, bahwasannya hari ini kita menerima aksi bukan hanya dari FSPMI tapi dari KBPP ya, Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan namanya. Di situ ada 7 federasi termasuk FSPMI, ada KASBI, SPSI ya, terus juga Sarbu Musi termasuk di situ. Ya, jadi hari ini kemungkinan aksi akan berjalan dengan cukup ramai ya, pesertanya karena gabungan ini. Ya. Jadi saya minta keikhlasannya kawan-kawan meskipun lelah, meskipun ngantuk ya. Karena ini jarang-jarang, baru kali ini ya, akhir tahun 2023. Kenapa kita berjuang teman-teman paham? Ya, kita menjelang mau kenaikan upah minimum. Paham ya? Ini jangan sampai nanti teman-teman ada yang nanya, entah itu Intel, entah itu wartawan, entah apa, jadi nggak tahu. Kamu ngapain ikut demo? Saya nggak tahu Pak, cuma diajak doang gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Aksi hari ini tuntutannya 2 ya. Cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, atau Omnibus Law. Paham ya? Itu yang pertama. Karena kemarin tanggal 2 Oktober tahun 2023 ya, itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Teman-teman tahu kemarin ya. Jadi undang-undang awalnya ya, sebelum Undang-Undang Nomor 6 ini ada dulu Undang-Undang 11 tahun 2020. Ya, kita gugat melalui judicial review namanya JR. Ya, ternyata itu waktu itu keputusannya diperbaiki karena dinilai ya Undang-Undang 11 2020 ini atau Omnibus Law ini sangat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada ya. Banyak sekali yang bertentangan gitulah kurang lebih. Nah, lalu pemerintah sekarang mengeluarkan di 30 Desember tahun 2022 itu yang namanya Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Inilah upaya mereka seperti itu, jahatnya mereka seperti itu ya. Berjalannya waktu di tanggal 31 Maret 2023 muncul namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Isinya apa? Sama saja ya dengan undang-undang yang pertama tadi, yang nomor 11 tahun 2020. Teman-teman tahu isinya? Khususnya yang ini kan Omnibus Law ini beberapa undang-undang ya disatukan. Termasuk salah satunya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di kita nih ya. Kita nih, buruh nih. Merugikannya di mana, Bung? Ya, banyak. Yang poin pertama misalkan apa ya? Contoh kayak kompensasi pensiun. Yang tadinya kita dapat 2 kali sekarang hanya dapat 1,75, menurun. Terus penggantian hak yang harus kita dapat itu hilang, yang 15%. Ya, itu salah 2-nya. Lalu banyak lagi, ya. Dan termasuk di Omnibus Law tersebut, ya, teman-teman tahu kasus Rempang kemarin? Itu salah satu hasil dari Omnibus Law. Jadi dengan lahirnya undang-undang itu, pemerintah dengan seenaknya bisa menguasai. Misalkan teman-teman nih punya tanah ya, punya tanah, itu mengklaim itu tanah saya, tapi pemerintah mau, itu kita nggak bisa ngelawan, harus nurut. Salah satu seperti itu Omnibus Law, jahatnya ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak didominasi ya, khususnya di apa namanya di Dewan Perwakilan Rakyat sekarang itu didominasi oleh pengusaha, menteri-menteri pun pengusaha. Makanya kepentingan kita buruh kadang-kadang disepelekan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menuntut naikkan upah ya, upah minimum tahun 2024 sebesar 15%. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju 15% ya? Jangan setuju doang nih, berjuangnya harus siap juga ya. Inilah perjuangan kita kawan-kawan ya. Saya ingatkan kepada kawan-kawan, ketika kawan-kawan menjadi anggota ya serikat pekerja, di kita ada PUK, SPMK, PSMI, PT ICC, teman-teman harus komitmen
Ya, teman-teman dituntut dua hal, perjuangan dan solidaritas. Perjuangan apa ya sekarang, di perjuangan ya. Jadi jangan berpikir, Pak, saya cuma kontrak, Pak, gitu. Kepentingan saya apa? Disitulah hari ini ya, karena upah minimum itu akan diputuskan dan dituangkan ke dalam sebuah surat keputusan gubernur pada tanggal 21 November, artinya bulan depan ya. Dari sekarang kita pemanasan nih untuk menentukan upah minimum tahun 2024 ya. Paham teman-teman ya? Jadi itu dua tuntutan kita hari ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Bung Oban selaku bidang organisasi. Kita akan tujuan aksi kita di kantor Pemda ya, Pemda Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Karawang. Ya, harapannya ini nanti unjuk rasa kita hari ini bisa menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah bahwa kita benar-benar menolak yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Setuju nggak kawan-kawan? Setujunya lemes nih. Setuju nggak kawan-kawan? Gitu dong. Kalian cowok semua setuju. Kayak belum sarapan kayaknya. Ya. Udah sarapan belum? Kasih sarapan udah? Ya kawan-kawan, saya minta semangatnya jangan sampai kendor ya. Teman-teman, selagi menjadi pekerja atau menjadi buruh, ya inilah langkah kita. Inilah gen perlawanan kita ya. PSPMI selalu mengajarkan ya, kita bergerak. Ya, kita punya 3 konsep. Sekarang jadi 4 ya. Konsep, lobby, aksi, ditambah dengan politik yang sekarang ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya. Tadi Bung Oban, ini ketua kita katanya sekarang jadi caleg ya, kalau anggota dewan. Jadi saya sampaikan nanti. Konsep, lobby, aksi, politik. Ya dulu ya, sebelum ada politik, kita setiap perundingan, setiap minta apa-apa ke perusahaan ya, itu melalui 3 tahap ini. Konsep, lobby, aksi. Kita buat konsep, kita buat proposal. Contoh, kayak sekarang kita menginjak akhir tahun ya. Biasanya apa kalau akhir tahun? Bonus. Paham masih ya? Kita bikin konsep, bikin proposal ya. Keduanya kita lobby, kita berunding, kita bipartit ya. Gitu. Ketiganya kalau emang kayak ini kita aksi gitu kan. Siap nggak aksi kawan-kawan? Siap. Bener nih. Nah, kita minta ya, teman-teman harus tetap solid, tetap kompak, tetap satu komando tentunya. Satu lagi tadi, politik ya. Nah, politik. Kenapa kita berpolitik? Teman-teman tahu, ada yang nggak tahu partai buruh di sini? Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Tahu semua berarti ya? Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti nggak tahu. Pasti tahu semua nih. Apa pentingnya kita berpolitik? Kawan-kawan harus paham. Sekarang ya, khususnya FSPMI, itu mulai masuk ke dalam ranah politik. Pentingnya apa? Tadi ya saya sampaikan, sekarang itu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ya, karena didominasi oleh pengusaha, maka kita kepentingan buruh itu diabaikan, tidak dipikirkan. Kesejahteraan kita boro-boro dipikirkan lah ya. Siapa yang menghasilkan regulasi, siapa yang menghasilkan kebijakan? Pemerintah dan partai politik tentunya ya. Disitulah kita masuk ya. Mungkin teman-teman, ngapain sih kita berpolitik gitu ya, apa sih pentingnya ya? Termasuk upah minimum pun produk apa? Produk politik gitu. Di situ kita masuk ya. Dan saya memang diamanahkan, dan Patri ya, Tri Wuryantoro juga sama, saya ditugaskan menjadi calon anggota dewan. Memang mungkin ada yang tinggal di Jawa Timur di sini, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ada. Ini Ade Ramadhani, nggak ada O-nya, saya nggak yakin. Kalau ada O-nya saya yakin. Ya. Memang saya ditempatkan di ujung timur sana ya, di daerah Tapal Kuda sebutnya. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo ya, 3 kabupaten. Saya ditempatkan di sana. Bahkan ada yang lebih jauh dari saya, di Papua ada. Bung Nur Yasin, kebetulan dia sama-sama pengurus PP dengan saya. Beliau ditempatkan di Papua ya. Tapi nggak apa-apa. Karena saya pribadi bukan bukan keinginan saya untuk menjadi anggota dewan, bukan. Yang kami inginkan adalah partai buruhnya nanti yang ada memenangkan di pemilu 2024 nanti ya. Dan ada keterwakilan kita di sana di parlemen. Ya, targetnya adalah 23 sampai dengan 30 orang yang duduk di parlemen nanti. Harapannya seperti itu. Jadi segala kebijakan kita bisa ikut di situ. Contoh gini lah, analogi sederhana gini ya.
di perusahaan ketika tidak ada serikat pekerjanya, kira-kira teman-teman pernah ngerasain dulu 2004 seperti apa di ICC? Mungkin teman-teman sebagian di sini nggak merasakan dulu ya. Itu ketika tidak ada serikat pekerjanya, itu perusahaan udah kayak kerajaan, benar nggak? Muncul outsourcing, muncul harian waktu itu ya, gitu. Jadi semena-mena lah, mereka membuat aturan semena-mena, seenaknya mereka gitu. Tapi ketika muncul serikat pekerja, apa yang terjadi? Alhamdulillah waktu itu perjuangan yang sangat kita rasakan waktu itu kurang lebih 253 orang ya, itu diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, sama dengan partai juga seperti itu. Sebuah negara ketika tidak ada keterwakilan kita ya dari partai buruh akan seperti itu. Negara ini, pemerintah ini akan semena-mena membuat aturan. Itu paham ya? Ya. Jadi nanti tolong ketika nanti ikut aksi, ya biasanya nyampe ke Pemda nggak sebanyak ini biasanya sih. Paham kita ya. Tolong jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi perjuangan kita nggak cukup hari ini, kemungkinan di minggu atau bulan depan kita akan adakan aksi lagi. Karena ini baru pemanasan nih, baru pertama ya. Jadi mudah-mudahan perjuangan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan hasil yang kita harapkan tentunya ya. Dan tolong jaga kebersihan juga. Nanti pada saat teman-teman ikut konvoy, hari ini kan seperti biasa ya, kita nunggu Kokom yang jemput kita nanti di sini. Tetap jaga keselamatannya ya, tetap jaga kesehatan. Tolong jangan sampai nanti malam nggak masuk ditanya, Pak saya ikut demo kemarin jadi nggak masuk. Nah ini salah satu kelemahan kita juga nih, tolong dijaga itu ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan karena kita pejuang ya, harus kuat ya teman-teman, jadi pekerja harus kuat ya. Disinilah bukti kita bahwa serius menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya. Tetap semangat kawan-kawan, tetap semangat kawan-kawan ya, semangatnya kendor nih ya. Dan nanti saya minta tolong juga ke kawan-kawan sekalian, saya minta dibuatkan video karena ini perintah dari Esko Pusat ya, Eksekutif Komite Pusat, agar dibuatkan video ya, dukungan kepada saya untuk menjadi calon anggota dewan di Dapil 3 Jawa Timur ya. Nanti diarahkan sama Bung Oban lah. Ini harapannya, sekali lagi saya sampaikan, bukan saya ingin jadi caleg, bukan. Yang penting partai buruhnya. Karena apa? Teman-teman tahu alasannya. Ya, sekarang partai buruh ketika ya, satu partai lah, bukan partai buruh doang. Ketika partai itu mau duduk di parlemen di Senayan, itu harus punya 4% suara ya dari seluruh Indonesia secara nasional. Targetnya 4%. Ya makanya disebar-sebar tuh. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Timur saya kan, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk di wilayah seluruh Indonesia, kurang lebih sekitar 38 provinsi ya. Jadi targetnya 4% seluruh Indonesia, kurang lebih kalau di konversi ke itu tuh sekitar 6,5 juta sampai 7 juta suara lah, kurang lebih ya. Targetnya seperti itu. Jadi nanti tolong bikin video dukungan ya, dukungan, dan harapannya nanti kawan-kawan yang punya saudara, punya keluarga di tadi yang saya sebut, bukan hanya di Jawa Timur sebetulnya, teman-teman yang domisili di Karawang pun sama ya, harus tetap mendukung partai buruh karena ini kepentingan kita kawan-kawan ya. Jangan cuma pengen gajinya doang gede ya, jangan pengen kesejahteraan ditingkatkan tapi berjuangnya teman-teman nggak mau gitu. Ini saya ingatkan kawan-kawan nih, ini kepentingan kita. Insya Allah calon dewan dari partai buruh ya, karena kita ini seperti kita ya, ini teman-teman tahu lah keseharian kita pengurus seperti apa ya. Kita selalu melindungi teman-teman, selalu berjuang upah ya, upah tinggi, selalu berjuang bonus, selalu berjuang PKB. Berangkatnya dari kami ya, dari kita gitu. Insya Allah kalaupun nanti ada anggota dewan yang nggak benar ya, dalam arti menyimpang, itu akan kita tindak ya. Itu sudah disampaikan oleh Presiden Partai Buruh ya. Itu siap mendukung Partai Buruh kawan-kawan ya. Coba saya minta yel-yelnya nih, Mas pada ingat ya? Kalau saya bilang Partai Buruh kelas pekerja ya, ingat nih, kelas pekerja yang pertama. Yang kedua, negara sejahtera, oke? Yang ketiga, menang, menang, menang 3 kali ya. Yang terakhir keempat, nomor 6. Tangan sambil kiri, tangan kanan. Nomor 6. Siap ya? Oke, kita tes. Video ada video. Partai Buruh
kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang, 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 Partai Buruh, nomor 6. Nah, cakep ya. Seluruh Indonesia pasti seperti itu yel-yelnya ya. Kalau teman-teman ikut agenda konsolidasi Partai Buruh pasti seperti itu ya. Siap? Siap? Siap pemenangan Partai Buruh? Siap. Jangan cuma ngomong doang nih ya. Malaikat mencatat nih. Oke. Jadi saya cukup Bung Oban. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berjuang ya. Karena ini upah ini darah nadi kita ya selaku pekerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.